Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semuanya. Kami sapa dulu apa kabarnya pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bertemu pada perkuliahan mata kuliah manajemen pemasaran. Kali ini kita mengambil materi pokok tentang mengelola informasi pemasaran. Alhamdulillah Pak Jailani di sini juga dalam keadaan sehat sehingga dapat bertemu rekan-rekan semuanya. Meskipun pertemuan melalui tatap maya kuliah daring untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Baik rekan-rekanku, sebelum kami memulai, kami ingatkan dulu nggih untuk absensinya jangan lupa agar rekan-rekan nanti tidak rugi di kemudian hari. Untuk langkah pertama seperti biasa kami sampaikan tujuan pembelajaran dari kita mempelajari materi bab tentang mengelola informasi pemasaran. Adapun tujuan pembelajaran dari kita mempelajari bab ini adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu untuk pertama, mampu mengerti dan memahami tentang sistem informasi pemasaran. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang pentingnya informasi pemasaran. Yang ketiga, mengerti tentang riset pemasaran. Adapun yang keempat adalah mahasiswa mampu untuk memahami dan mengerti tahapan tentang riset pemasaran. Itu rekan-rekanku semuanya tentang tujuan pembelajaran kita mempelajari materi bab tentang sistem informasi pemasaran. Nah, langsung kita masuk pada pembahasan. Untuk pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa sistem informasi itu sangat dibutuhkan. Mengapa? Perusahaan apalagi di era saat ini, perusahaan-perusahaan baik kecil, UKM maupun perusahaan besar membutuhkan informasi. Termasuk di dalamnya adalah informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran dibutuhkan dalam rangka apa? Untuk melihat sejauh mana produk kita di pasar. Untuk mengetahui posisi produk kita di pasar seperti apa. Untuk mengetahui bagaimana pesaing maupun untuk mengetahui bagaimana umpan balik atau feedback daripada pasar yang kita tuju. Sistem informasi pemasaran adalah terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi guna keperluan yang tepat dan akurat. Sistem informasi pemasaran bermanfaat bagi manajer pemasaran dalam pengambilan keputusan. Ini perlu kita tekankan lagi bahwa dalam sistem informasi pemasaran harus ada yang namanya sumber daya manusia atau orang-orang. Kenapa? Karena yang akan mengolah nanti meskipun teknologi maju, canggih, yang mengolah adalah orang-orang atau sumber daya manusia. Kemudian tidak kalah pentingnya bagaimana alat. Prosedur. Mengapa dibuat prosedur? Karena kita bicara tentang sistem. Kita bicara tentang sistem. Sistem apa? Sistem informasi. Sistem informasi untuk apa? Sistem informasi untuk pemasaran. Nah,
Karena kita bicara sistem informasi, kita bicara bagaimana prosedur itu harus dilakukan. Tidak bisa seenaknya sendiri. Bagaimana kita mengumpulkan data, informasi. Setelah data terkumpul, bagaimana kita menganalisisnya. Karena apa? Yang namanya data itu banyak sekali. Kalau bicara tentang informasi pemasaran, berarti data-data yang dibutuhkan adalah yang berkaitan dengan pemasaran. Setelah data dianalisis, kemudian dievaluasi. Layak enggak data ini? Kalau kita ingin mencari perkiraan penjualan pemasaran untuk tahun 2024, kok data yang dibutuhkan 2003. Kira-kira relevan apa enggak? Kalau 2024 mestinya datanya dibutuhkan 2021, 2022, 2023 masih relatif relevan. Perlu dievaluasi data itu. Setelah dievaluasi, didistribusikan dalam rangka apa? Untuk kepentingan manajemen pemasaran. Kita bicara tentang sistem informasi pemasaran, mestinya data-data yang dibutuhkan adalah data-data yang punya relevansi, punya kaitan dengan pemasaran. Itu rekan-rekanku untuk pendahuluan perlu kami sampaikan arti pentingnya sistem informasi pemasaran, di mana prosedur ini harus menjadi suatu keharusan. Karena ada tahap-tahapnya, ada proses, ada analisis, ada evaluasi dan segala macam. Itu rekan-rekan terkait dengan introduction, pendahuluan terkait dengan manajemen informasi pemasaran atau sistem informasi pemasaran. Nah, kalau begitu dengan pendahuluan tadi, bagaimana kita menilai kebutuhan informasi pemasaran itu apa kira-kira? Fokus utama dalam sistem informasi pemasaran adalah melayani manajemen atau manajer pemasaran dan pimpinan perusahaan yang ada untuk keperluan pemasaran. Selain manajer pemasaran mesti ada manajer puncak, pimpinan puncak, direktur utamanya. Karena apa? Segala yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, top pimpinannya harus paham, harus mengerti. Sistem informasi pemasaran fokusnya adalah melayani manajer pemasaran dan pimpinan perusahaan yang ada kaitannya dengan pemasaran. Kenapa? Karena informasi diperlukan dalam pengambilan keputusan. Keputusannya yang bagaimana? Yang relevan, yang punya kaitan dengan permasalahan tentang pemasaran. Kita bicara tentang sistem informasi pemasaran. Dengan demikian, data informasi yang banyak sekali yang dibutuhkan mempunyai arti dan makna dalam penyelesaian permasalahan pemasaran. Bisa juga terkait dengan kualitas produk. Bisa juga terkait dengan penetapan harga. Bisa juga nanti berkaitan dengan perkiraan pemasaran untuk tahun yang akan datang. Menilai kebutuhan informasi pemasaran ini penting. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membuat sistem informasi pemasaran yang tepat. Nah, dalam sistem informasi pemasaran ada 4 variabel yang perlu untuk diperhatikan. Kalau saudara lihat, panahnya ini adalah saling berkaitan. Bagaimana penilaian kebutuhan informasi untuk pemasaran dapat dilihat dari 4 tahapan ini. Yang pertama adalah database internal. Bagaimana data-data di internal itu diperlukan
menjadi sumber data utama. Ketika kita ada permasalahan tentang pemasaran, kita kira-kira database internal yang dibutuhkan seperti apa? Apakah produk kita yang kalah bersaing dengan kompetitor? Apakah produk kita kualitasnya kurang bagus? Atau penetapan harga kita yang terlalu mahal? Ini ada database-nya. Sebelum kita analisis pada informasi, database ini akan menjadi informasi pemasaran. Bagaimana informasi pemasaran yang ada? Apakah pemasaran produk kita masih tetap eksis? Apakah pemasaran produk kita kalah dengan pesaing? Kita contohkan dalam sekarang 2 produk AMDK, terlepas dari gerakan boikot produk yang pro Israel, kita terlepas dari itu, ada yang menarik perlu kita sepakati, perlu kita lihat dalam informasi pemasaran, yaitu 2 produk AMDK, satunya merek yang sudah sangat kuat, leader, menguasai pasar, yaitu Aqua, satunya yang baru-baruan, pendatang baru tapi sudah cukup menggoyang untuk pangsa pasar produk AMDK, itu Le Mineral. Dalam informasi pemasaran ada banyak sekali informasi yang ada, tetapi harus berkaitan juga dengan database untuk internal, sehingga panahnya ini adalah 2 saling berhubungan. Untuk database internal yang akan menjadi informasi pemasaran kita tentang produk kita, bagaimana penetapan harganya, bagaimana model promosinya, bagaimana distribusinya, dan lain sebagainya. Nah, database ini perlu dianalisis dengan informasi yang ada. Kalau seandainya kita melihat contoh Pak Jailani tadi, antara Aqua dan Le Mineral yang bersaing ketat di pasar, kira-kira kita perlu mempertimbangkan produk-produk lokal enggak? Ini perlu kita analisis. Ternyata selain Aqua dan Le Mineral yang bersaing ketat di pasar, produk-produk lokal juga sekarang sudah mulai perebut pangsa pasar. Nah, analisis informasi ini bisa digodok dengan berbagai pertimbangan. Dengan demikian perlu dilakukan dengan riset pemasaran. Karena kita ingin melihat data yang sebenarnya. Apakah hanya 2 produk tadi yang menguasai pasar dan persaingan sangat ketat, atau mungkin ada produk-produk yang lain? Dilakukanlah riset pemasaran. Nah, dalam kaitan ini semuanya berkait. 4 variabel ini semua berkait. Dengan demikian bagaimana kita menilai kebutuhan akan dibahas pada 4 tahapan ini. Analisis pasar berkaitan dengan database internal. Analisis pasar berkaitan langsung dengan riset pasar. Riset pasar berkait dengan informasi pasar. Begitu juga diagonal yang lain. Analisis informasi dan informasi pasar. Database internal maupun riset pemasaran. Semua berkaitan. 4-4-nya ini akan menentukan bagaimana kita menilai kebutuhan informasi pemasaran. Nah, selain itu dari 2 sisi ada bagaimana kita menganalisa bagaimana kajian informasi yang akan diperlukan. Di depan kami sampaikan, meskipun data banyak sekali tentang pemasaran, tetapi informasi yang relevan akan beda-beda. Data itu update atau off-date. Data itu relevan tapi tahunnya sudah usang,
atau data itu baru tapi tidak relevan. Kita ingin menganalisis pasar, informasi pasar tentang air mineral dalam kemasan. Seperti kasusnya adalah pesaing kuat antara aqua dan mineral. Tetapi data yang dibutuhkan adalah data yang disampaikan, yang dianalisis adalah data tentang penjualan Indomie atau mie sedap. Meskipun sama-sama data pemasaran, informasi tentang pemasaran, tetapi datanya tidak relevan antara minuman dan makanan. Tetapi sebaliknya, seandainya analisis kita, riset pasar kita untuk pasar secara menyeluruh, pasar consumer good, berarti makanan dan minuman ini bisa relevan. Dengan demikian, pada sisi yang lain ada kendala-kendala yang mungkin timbul. Kendalanya apa? Bagaimana mendistribusikan dan menggunakan informasi tersebut. Kalau analisisnya tadi Pak Jailani sampaikan ada kesalahan, kita ingin menganalisis AMDK tetapi data yang disampaikan adalah data tentang consumer good untuk makanan, berarti kendalanya mendistribusikan dan menggunakan informasi akan terkendala. Dengan demikian, bagaimana kita melihat kebutuhan informasi pemasaran ini tidak lepas dari bagaimana kita melihat hubungan dari keempatnya ini. Bagaimana data internal, bagaimana analisis informasinya, bagaimana riset pemasaran maupun informasi pemasaran. Nanti akan kita lihat, akan kelihatan sekali ketika pembahasan lebih mendalam terkait dengan sistem informasi pemasaran. Sebelum kami lanjutkan, silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo kami berwaktu. Rendak nggih, monggo. Ada yang lewat WA mungkin? Tidak? Kalau tidak, dilanjutkan nggih. Nah, kalau demikian, mengembangkan informasi pemasaran itu seperti apa? Di depan sudah kita bahas tentang bagaimana menilai kebutuhan terhadap informasi. Di mana kebutuhan informasi harus relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan permasalahan yang akan dicari solusinya. Bagaimana menganalisa untuk mengaji informasi yang diperlukan, termasuk juga bagaimana kendala yang mungkin akan timbul. Nah, sekarang bagaimana mengembangkan informasi pemasaran? Dalam mengembangkan sistem informasi pemasaran dapat melalui yang pertama adalah data internal. Di sini ada jelaskan bagaimana database internal. Nah, data internal dapat diperoleh dari pemasaran tahun yang lalu maupun progres tahun yang berjalan serta perkiraan tahun yang akan datang. Data internal di sini juga termasuk kondisi umum perusahaan yang sedang berjalan. Data-data internal, kalau di sini tadi adalah database internal, ini mencakup berbagai hal. Oh, kalau seandainya penjualan perusahaan saat ini turun, kira-kira apa yang menyebabkan? Oh, ternyata secara internal kondisi keuangan perusahaan juga sedang sulit misalnya. Atau sebaliknya, ketika kita melihat data internal penjualan menurun, kenapa kira-kira? Oh, ternyata karena pengaruh pandemi COVID kemarin misalnya. Nah, ini perlu kita analisis. Dengan demikian, bagaimana informasi pemasaran itu harus dikelola dengan sedemikian rupa, dianalisis sedemikian rupa,
Sehingga apa? Data yang dibutuhkan, informasi yang diperlukan itu benar-benar mempunyai makna. Kita bicara tentang sistem informasi pemasaran. Di depan sebagai pendahuluan Pak Jalani sampaikan bahwa sistem informasi pemasaran itu tidak lepas dari yang namanya prosedurnya. Tahapan-tahapannya jelas. Kita bicara tentang sistem, di mana sistem itu terdiri dari beberapa subsistem. Kita tidak bisa bicara hanya dari satu sisi, satu variabel, tapi harus merupakan gabungan daripada beberapa sistem, subsistem. Kemudian sumber data yang kedua adalah dari intelijen pemasaran, di mana informasi melalui intelijen pemasaran dapat dilakukan dengan melakukan analisis yang sistematis dan kumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber intelijen pemasaran. Tujuan dari analisis ini adalah untuk dapat memperoleh data informasi yang dapat memperbaiki situasi yang ada saat ini untuk perbaikan ke depan. Yang namanya intelijen pemasaran itu mesti tidak kelihatan. Kalau saudara melihat intelijen itu kan nggak kelihatan. Ini bicara mendapat informasinya adalah dengan diam-diam. Bisa juga kita mencari informasi dari sumber-sumber di media. Bisa kita mencari sumber-sumber dari orang-orang kita yang di lapangan. Atau bisa juga kita sumber-sumber kita dari konsumen atau di pasar. Nah, sumber-sumber ini akan menjadi database bersama juga. Untuk apa? Untuk bagaimana kita mengelola, bagaimana menganalisis secara sistematis. Jadi tidak kemudian ada data dari ini dipercaya, oh ternyata tidak. Harus ada analisa yang sistematis dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang ada tadi. Jadi intelijen pemasaran ini dilakukan dalam rangka apa? Untuk menambah data informasi. Tujuannya adalah dapat, data informasi ini untuk perbaikan situasi yang ada untuk ke depan yang lebih baik. Kalau yang pertama tadi menggunakan data internal, ini hanya berupa laporan-laporan, tapi kalau data intelijen ini memang mencari dengan langkah-langkah intelijen untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber intelijen pemasaran. Tapi saya sampaikan tadi, Pak Jalani sampaikan tadi, bisa dari pesaing, kompetitor, bisa dari pasar, bisa dari dan segala macam. Yang ketiga adalah riset pemasaran. Nah, riset pemasaran ini agak panjang. Kenapa panjang? Riset pemasaran adalah desain, kumpulan laporan, analisis, serta laporan yang sistematik tentang data yang berhubungan dengan situasi pemasaran tertentu. Ya, ini kegiatan riset pemasaran memang dilakukan secara aktif pada situasi pemasaran tertentu. Oh, ternyata setelah COVID, misalnya setelah 2001 ya, setelah COVID pasar belum berubah, pasar belum kembali normal, tapi masih terjadi goncangan di sana sini. Kira-kira perlu dilakukan riset misalnya kita melakukan riset pemasaran dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan tujuan riset. Kok produk saya seperti ini itu kira-kira bagaimana ya? Kok produk saya masih begini, kira-kira kita perlu langkah apa? Nah, pertama kita mendefinisikan masalah kita apa. Karena ini melakukan kegiatan yang aktif, riset. Sehingga permasalahannya harus jelas, tujuannya juga harus jelas dulu gitu loh. Tapi kalau kita melakukan kegiatan riset pemasaran, masalahnya masih ngambang, tujuannya masih amburadul, ya teman-teman buang biaya. Definisi masalah harus jelas.
tujuan riset harus cetok. Baru kita melakukan riset pemasaran. Nah, riset pemasaran yang kedua adalah bagaimana mengembangkan rencana riset. Oh, kalau masalah pemasaran produk kita lesu atau menurun, kira-kira pengembangan rencana riset bagaimana? Mestinya pengembangan risetnya adalah bagaimana produk yang ada, bagaimana pesaing, kemudian bagaimana langkah ke depannya. Rencana pengembangan rencana harus dijelaskan. Kalau kita melakukan kegiatan riset hanya untuk mengetahui pesaing, hanya untuk mengetahui situasi pasar, tapi tidak ada pengembangan untuk riset produk kita, ya percuma. Kita melakukan kegiatan riset mestinya sudah harus ada bagaimana pengembangan untuk produk kita dalam memasarkan yang lebih baik. Nah, yang ketiga, mengumpulkan data sekunder. Kenapa data sekunder dibutuhkan? Ini untuk mendukung, untuk mendorong bahwa masalah yang kita tetapkan itu benar. Untuk mendorong bahwa tujuan riset kita itu sesuai. Artinya apa? Bahwa situasi data-data yang sekunder tadi, ternyata sesuai dengan narasi atau masalah yang kita tetapkan. Kalau masalah kita, produk kita, pemasarannya menurun, data-data sekunder kira ternyata situasi politik mendekati pemilu 2024 misalnya. Ternyata pengusaha masih wait and see terkait dengan bagaimana pemimpin yang akan datang. Ternyata situasi politik dunia, meskipun yang perang Israel dengan Palestina, ternyata mempengaruhi masyarakat dalam melakukan transaksi atau pembelian barang dan jasa misalnya. Nah, 1, 2, 3, 4. Mendefinisikan masalah dan tujuan, mengembangkan riset, rencana riset, mengumpulkan data riset. Ini satu kesatuan yang saling berkaitan. Saya ulang, ini menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan. Untuk langkah yang keempat, menerjemahkan dan melaporkan hasil riset pemasaran. Kalau 1, 2, 3, 4 ini kacau, 1, 2, 3, 4 ini datanya tidak oke, menerjemahkannya juga tidak baik, tidak oke banget. Apalagi hasil yang dilaporkan, hasil riset dilaporkan untuk pengambilan keputusan pemasaran akan lebih kacau. Dengan demikian, bahwa riset pemasaran adalah suatu desain, kumpulan laporan, analisis, laporan yang sistematis, data yang berkaitan, yang berhubungan dengan situasi pemasaran tertentu. Dengan demikian, tahapan-tahapan 1, 2, 3, 4 harus menjadi satu kesatuan. Harus menjadi satu kesatuan yang sistematis. Sehingga tidak boleh yang satu oke, yang dua tidak oke, yang tiga oke, kan kacau. 1, 2, 3 menjadi satu kesatuan, sehingga dalam menerjemahkan hasil riset tadi bisa sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan bagi pemasaran. Itu rekan-rekan berkait dengan pembahasan pada kesempatan ini. Kita bicara tentang membahas tentang sistem informasi pemasaran. Monggo kari berwaktu untuk yang mau bertanya, silakan, saya beri waktu. Monggo, ada enggak yang tanya? Kalau berwaktu, monggo silakan. Kalau tidak ada, ini ada enggak ini?
Kalau tidak ada, sebagai penutup sebelum kami akhiri, perlu kami sampaikan bahwa sistem informasi pemasaran adalah penting sekali. Untuk apa? Untuk manajemen pemasaran dalam memperoleh, mengumpulkan, dan menganalisa serta mengevaluasi pemasaran guna pengambilan keputusan. Informasi pemasaran dapat diperoleh dari berbagai sumber. Bisa juga melalui informasi internal, data internal tadi, bisa juga melalui intelijen, bisa juga melalui riset pemasaran. Riset pemasaran diperlukan apabila dibutuhkan data dan informasi yang masa lampau, yang berjalan dalam rangka apa? Untuk mengembangkan sistem ataupun informasi bagi pengambilan keputusan pemasaran. Untuk riset pemasaran ada tahap-tahapannya, ada 1, 2, 3, 4 tadi, di mana riset pemasaran untuk ini harus saling berkaitan karena kita bicara tentang sistem. Dalam menganalisis suatu sistem saling berkaitan satu dengan yang lain. Apabila salah satu kacau, sehingga menerjemahkan dan melaporkan hasil risetnya juga akan lebih kacau lagi. Demikian rekan-rekanku untuk pembahasan pada kesempatan ini, biasa sebagai bahan evaluasi dan diskusi, bahan diskusi dan evaluasi untuk rekan-rekan semuanya. Setiap akhir pembahasan kami berikan soal-soal untuk bahan diskusi maupun evaluasi masing-masing mahasiswa. Karena perkuliahan kita jarak jauh, perkuliahan kita lewat daring, agar pemahaman saudara lebih bisa mengena setiap pembahasan materi pokok bahasan kita berikan soal-soal. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi pemasaran? Jelaskan. Mengapa kebutuhan informasi penting bagi pemasaran? 3. Sebutkan sumber data dalam informasi pemasaran. Sudah disampaikan Pak Jani tadi. Dan yang keempat, mengapa riset pemasaran penting bagi manajer pemasaran? Sudah kembangkan ya. Baik rekan-rekanku, sebelum kami akhiri untuk pembahasan pada kesempatan ini, kami tawarkan lagi kalau seandainya ada rekan-rekan yang mau bertanya, silakan monggo guys. Kami beri waktu, kami tunggu. Ada? Monggo, ada enggak nih? Kalau tidak ada,